Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Masih berbincang tentang ar-raja, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan. Ada banyak hadis yang kita baca di babur raja. Nah, silahkan dibaca. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu kemah yang terdiri dari sekitar 40 orang. Lalu beliau bersabda, maukah kalian menjadi seperempat penghuni surga? Mau, jawab kami. Beliau pun bertanya lagi, maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun menjawab mau. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Yang demikian itu karena surganya tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Dan tidaklah kalian jika berada di tengah-tengah kaum musyrik, terkecuali bagian sehelai rambut putih di kulit lembu hitam, atau seperti sehelai bulu hitam di kulit lembu merah. Hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Nah, ats-tsaur adalah lembu jantan. Kalau sapi perempuan namanya Al-Baqarah. Seperti yang kita tahu di surat Al-Baqarah. Baik, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berkumpul sama para sahabatnya. Kadang kala beliau bertiga bersama Abu Bakar dan Umar. Terkadang beliau bersama beberapa belasan sahabat. Kadang kala bersama 40 sahabat. Namun di mana Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, beliau selalu berusaha majelis itu menjadi majelis yang bermanfaat. Bukan hanya untuk bergurau, bukan hanya untuk bersenang-senang. Di sini Nabi SAW di dalam sebuah tenda. Tendanya ini besar jemaah. Bayangkan, kemahnya itu bisa buat 40 orang. Lalu beliau bertanya, Atardawna an takun rub'a ahli jannah. Mau kalian menjadi seperempat penghuni surga? Umat Islam seperempat penghuni surga. Ya, kata para sahabat, na'am. Siapa yang gak mau? Nabi bertanya lagi, mau gak kalian jadi sepertiga penghuni surga? Lebih banyak lagi. Tentu, kata para sahabat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa beliau berharap umat Islam itu setengah penghuni surga. Subhanallah. Itu keinginan Nabi SAW. Kalau bicara setengah penghuni surga, ini dari seluruh umat ya. Setengahnya adalah umatnya Nabi SAW, setengahnya lagi umatnya para nabi yang lain. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Musa alaihissalam. Setengahnya itu umatnya Nabi alaihissalam. Di dalam As-Sunan dan Musnad, Syekh Muhammad ibn Utsaimin mengatakan, disebutkan bahwasanya sof penghuni surga itu ada 120 sof. Minha thamanuna min hadhil ummah. 80 sof itu adalah umatnya Nabi alaihissalam. Kalau berdasarkan hadis ini, bukan hanya setengah, tapi 2/3. Bayangkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada 1 miliar, sekarang nih 1 miliar, 1,6 atau 1,8 miliar. Semua orang Islam itu, ketika sholat, ketika beribadah, Nabi itu dapat bagian pahalanya. Ketika hari ini ada yang sholat sebanyak 100 juta orang umpamanya. Karena dari satu negeri ke negeri lain berbeda-beda. 100 juta orang sholat asar. Nabi dapat bagian pahala 100 juta orang. Kenapa?
Karena Nabi SAW mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia dapat pahala orang yang berbuat baik tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Di mana pahala Nabi SAW? Ini kemuliaan Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan perbandingan antara yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Ternyata lebih banyak yang masuk neraka. Maka jangan heran kita dengan banyaknya manusia yang tidak taat. Soalnya kadang-kala kita ini terpengaruh. Oh, itu kebanyakan orang melakukan itu. Kau mau ikut mereka? Nabi SAW menjelaskan dari setiap 1000 orang, 1 orang yang masuk surga. Subhanallah. Dari setiap 1000 orang, itu 1 orang. Kalau kita bicara sekarang ya, jumlah manusia itu 8 miliar. Kalau dari setiap 1000 itu berarti 0,1%. Kalau dari 8 miliar, 0,1%-nya berapa? 8 juta orang. Dari 1 miliar, 1 juta. Ini 8 juta cuma. Bukankah membuat kita takut ya? Kalau dari setiap 1000 orang itu 1 orang yang masuk surga. Maka disebutkan di sini bagaimana kondisi umat yang beriman. Jadi kalau kita sekarang dipung ya, sama orang-orang musyrikin, sama orang-orang kafir. Memang kayak gitu kata Nabi SAW. Kalian itu dibandingkan sama mereka seperti bulu putih di tubuhnya sapi jantan yang hitam. Kadang-kadang ada sapi jantan hitam gitu kan. Tapi ada beberapa tempat yang putih seperti itu. Jadi insya Allah kita berharap kita masuk surga. Asalkan jaga tauhid kita. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Surga itu nggak boleh masuk ke sana kecuali orang Muslim. Bukan namanya doang yang Islam. Jangan dipikir masuk surga itu seperti orang pakai paspor. Pokok paspornya Indonesia boleh masuk Indonesia. Dilihat dulu, bener nggak engkau orang Indonesia? Kadang-kala pokoknya paspor Indonesia masuk. Tapi ketika dicek ternyata palsu paspor. Begitu pula dengan orang-orang yang mengaku Muslim, mengaku Islam. Contohnya dengan di celanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Engkau termasuk yang mana? Termasuk yang sakit hati dengan perbuatan orang-orang kafir tersebut, marah, atau engkau yang biasa-biasa aja? Ini menjadi salah satu momentum ujian agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini pura-pura beriman. Naik perahunya umat Islam. Dia naik perahunya umat Islam. Tapi bukan termasuk orang. Kapan itu nampak? Tatkala ada fitnah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.